Nah, sekarang apa perbedaan antara consulting, counseling, coaching, mentoring, dan training ya? Nah, ini saya ambil dari standarnya ICF, ya, International Coach Federation. Nah, jadi mungkin yang lain ada yang bisa beda, boleh aja mungkin beda standar ya. Jadi coaching sendiri awalnya memang dari olahraga gitu, coach olahraga gitu ya. Tapi di sini kita akan membedakan secara jelas apa perbedaan dari kelima ini. Oke, yang pertama adalah consulting ya. Orangnya disebut dengan konsultan ya. Nah, metode yang digunakan adalah memberitahu ya, fokusnya pada masa sekarang dan masa yang mendatang, dan dia harus ahli pada bidangnya. Nah, jadi konsultasi psikologi ya, konsultasi dokter dan sebagainya, engineering, nah itu konsultan. Nah, ada tanda sama dengan di bawah ya, karena menjawab gitu ya. Nah, dia sudah punya jawabannya ya. Kalau ini jawabannya ini. Kalau pertanyaan A maka jawabannya X. Kalau pertanyaan B maka jawabannya Y. Kalau pertanyaannya C maka jawabannya Z. Nah, itu fungsi dari konsultan. Bagaimana jika tidak ada jawabannya, maka konsultan akan merefer ya. Misalnya dia sebagai dokter umum, oh ini nanti berarti saya refer ke penyakit dalam. Nah, seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan misalnya psikolog ya. Oke, ini konseling ya, saya bisa melakukan konseling atau ke orang lain yang ahli di bidang konseling atau ke hipnoterapi. Nah, seperti itu ya. Itu consulting. Jadi suatu pertanyaan sudah ada jawabannya. Nah, kemudian konseling ya. Konseling ini berbeda dengan yang lainnya. Dia berorientasi fokusnya ke masa lalu. Ya, dan harus ahli di bidangnya ya. Orangnya disebut dengan terapis atau disebut dengan konselor. Ya. Metode yang digunakan adalah memberitahu. Jadi dia tugasnya ada melepas, menghapus negativity, mental block yang terbawa dari masa lalu ya. Makanya lambangnya adalah tanda kali ya, warna merah. Jadi proses itu ya. Jadi consulting itu pertama kali dia menyaring dari awal ya. Kalau punya hambatan, maka dilepasnya oleh terapis atau konselor. Gitu ya. Nah, hambatan sudah beres, maka lanjutnya adalah coaching ya. Nah, coaching ini adalah tugasnya adalah menggali dengan bertanya, dengan bertanya terus ya. Nah, fokusnya adalah masa sekarang dan akan datang. Nah, uniknya adalah coach itu tidak perlu ahli pada bidangnya. Nah, jadi coach bisnis, coach dan lain sebagainya ya. Dia tidak perlu ahli di bidangnya. Dia cuma ahli untuk menggali saja. Ya. Nah, ini lambangnya ke atas. Maka disebut mirip dengan upload. Ya, jadi dia adalah tugas coach adalah menggali, mengeluarkan potensi terbaik dari seorang coachee. Ya, coachee itu adalah orang yang sedang di coach. Gitu ya. Nah, kalau sudah muncul ya potensi-potensi yang terbaiknya dari ini, maka dilanjutkan ke mentoring. Ya, mentoring itu harus ahli di bidangnya, mentor bisnis, mentor kesehatan ya. Nah, makanya panahnya itu adalah mengarahkan, ya, mengarahkan. Jadi dia memberitahu. Orangnya disebut dengan mentor. Ya. Untuk pembekalan semuanya, ya, penguatan, pengayaan ya, dan sebagainya untuk mengisi puzzle yang hilang, yang kosong, maka dia perlu mengikuti training ya. Orang yang melakukannya disebut dengan trainer. Tugasnya dia memberitahu ya, fokusnya pada masa sekarang dan masa datang. Ya. Trainer ini harus ahli pada bidangnya tentu saja. Nah, panahnya ke bawah, makanya ini lambang dari download ya. Jadi dia menyampaikan, mendownload ilmu-ilmunya dari dia ke pesertanya, ke muridnya. Jadi lihat ya, coaching dengan training itu berbeda ya. Coaching itu upload, training itu adalah download. Nah, kita harus bisa membedakan ya. Coaching itu harus kekeh, ya, straight, bertahan di hanya menggali, mendengar gitu ya. Bertanya ya. Begitu egonya muncul atau nafsunya muncul untuk memberitahu, maka dia sudah berubah fungsinya menjadi mentor gitu ya. Nah, begitu dia menjawab, dia sudah berubah menjadi konsultan gitu ya. Begitu dia mengajarkan, memberitahu, maka dia sudah disebut sebagai trainer ya. Begitu dia membantu melepaskan masalah ya, maka dia sudah menjadi terapis